Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu. Jadi teman-teman sekalian, kami belajar tentang PR-PR yang ditinggalkan oleh para gubernur pendahulu dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legasi yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok, Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari Haram Jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru. Terus saya enggak, saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pembenahan di JIS, infrastrukturnya diperbaiki, kemudian diberikan karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai, termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan. Saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam. Rasanya akan kayak Jadi di era terakhir Mas Anies, tepatnya tanggal 22 Oktober, dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara Kampung Bayam dengan apartemen yang ada, yang pada waktu itu dilakukan oleh Jack Pro ya. Jack Pro. BUMD kita. Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah menjadi kesepakatan kok belum diberikan. Kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik sehingga sampai hari ini belum terselesaikan. Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu tempatnya kan dibangun memang untuk kompensasi itu. Sehingga prioritasnya hanya untuk itu. Tidak boleh ada yang lain. Dan ternyata setelah saya pelajari, Kampung Bayam ini ada sejak zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola Kampung Bayam. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun, terutama bagi orang yang memerlukan, tetapi bagi Pemda juga hal-hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan. Mas, ini kan waktu itu kan warga sempat menolak soal biaya pembayaran ke Kampung Susun Bayam. Ini berarti akan dibicarakan juga nggak terkait pembayaran? Menolak karena sosialisasinya belum dilakukan semuanya, tetapi sebagian sebenarnya menerima. Kalau nggak salah ada 135 atau 133 KK ya, saya mohon maaf kalau salah ya, tapi kurang lebih itu. Bahwa memang harus ada ruang untuk duduk kembali, bersepakat, bermusyawarah, itu bagian yang memang harus selalu dibuka. Nggak bisa kemudian ditutup dan kemudian ada konflik yang ada di masyarakat.